Perkenalkan, nama saya Angelni, guru kelas 3 SD PCU Taman Raja. Sebagai seorang guru, apa yang menjadi tantangan serta kesulitan Ibu dalam pembelajaran jarak jauh saat ini? Tantangannya kalau belajar jarak jauh sekarang itu adalah masalah sinyal. Sinyal satu, setelah itu daya tangkap anak. Karena bukan semua orang tua itu bisa mengontrol anaknya, apalagi guru. Guru kan menilai dari hasil tugas dari anak, tapi kita kan tidak tahu itu apakah dia yang mengerjakan tugas tersebut atau anak. Menurut Ibu sebagai seorang guru, seberapa penting peran orang tua dalam pembelajaran jarak jauh saat ini? Peran orang tua kalau dalam jarak jauh itu sangat penting, karena tanpa peran orang tua anak itu tidak akan bisa melakukan segala tugas apalagi yang berhubungan dengan materi. Seberapa efektif pembelajaran jarak jauh saat ini menurut Ibu sebagai seorang guru? Kalau efektifnya itu cuman kalau persen itu antara 40 dan 60%. Sebagai seorang guru, bagaimana cara Ibu untuk memenuhi KD ataupun indikator serta tujuan pembelajaran yang harus dicapai? Sementara kita ketahui kan sangat sulit untuk apalagi kalau dalam pelajarannya ada praktek. Gimana cara Ibu untuk memenuhi hal tersebut? Kalau untuk mengejar materi yang ketinggalan atau KD yang ketinggalan, kita itu harus selaku guru harus bijak menghadapi KD yang ketinggalan itu. Bagaimana supaya KD tersebut tercapai? Gimana sih solusi Ibu sebagai seorang guru untuk mengatasi kurangnya pemahaman anak terhadap pembelajaran tersebut? Solusi saya sebagai guru untuk menghadapi anak dalam masalah belajar ini adalah dengan cara pendekatan. Dengan cara pendekatan antara guru dan anak dan juga wali murid, maka apapun bentuk pelajaran yang sulit bisa teratasi. Kenalkan, nama saya Rohani Siti Morang. Saya guru kelas 4. Saya mengajar di SD YPCU Taman Raja. Oke Bu, sebagai seorang guru, apa yang menjadi hambatan serta tantangan Ibu dalam pembelajaran yang saat ini bisa dikatakan sangat tidak efektif? Tantangan bagi saya seorang guru, kadang pembelajaran itu tidak bisa tercapai dengan maksimal ya, karena banyak sih tantangannya. Yang pertama tuh tidak seluruhnya anak mempunyai HP Android. Kemudian kadang kalau dia belajar di rumah, kadang orang tuanya kurang memahami juga pembelajaran itu, mungkin karena tingkat pendidikannya yang rendah. Jadi kadang tujuan yang mau dicapai dalam pembelajaran itu tidak bisa tercapai secara maksimal. Apa sih yang menjadi solusi Ibu untuk mencapai tujuan pembelajaran itu agar bisa terpenuhi? Saya akan tujuan biasanya saya melakukannya misalnya memotokopi tugas, kemudian saya mengantar ke rumah-rumah atau anak datang sendiri mengambil tugasnya ke sekolah. Nah, nanti misalnya dalam seminggu itu 2 kali ngumpul tugas, pembagian tugas seperti itu. Kadang tugasnya dibagikan lewat WA. Yang punya WA, yang tidak punya WA kita beri catatan untuk tugasnya, seperti itulah. Mengenai hal tersebut, menurut Ibu seberapa efektif pembelajaran saat ini? Kalau efektif itu jauh dari keefektifannya, karena pertemuannya juga kan dibatasi. Kita belajarnya melalui daring ya, antar tugas, jemput tugas. Jadi
kurang efektif lah. Dikatakan tuh paling 40% gitu tercapainya. Dalam pembelajaran saat ini kan peran orang tua sangat penting. Jadi menurut Ibu bagaimana tentang kemajuan prestasi setiap anak pada saat ini secara garis besar? Kalau tentang prestasi anak, orang tua seharusnya harus mendukung. Itu terbukti kalau misalnya di rumah orang tuanya mendukung anaknya, didampingi dalam belajar, pasti hasil tugasnya itu memuaskan. Tapi belum tentu anaknya itu bisa mengingat seperti itu. Kadang kan orang tua ini mencarinya melalui internet, di Google gitu kan. Jadi pokoknya keefektifannya itu kurang. Lebih baik kita pertemuan dengan guru, dengan murid, pertemuan secara langsung. Oh, berarti mungkin siswa bisa menjawab setiap soal atau pertanyaan yang diberikan oleh gurunya, tetapi untuk pemahaman dan mengingat pembelajarannya itu kurang. Iya, kurang. Karena dia misalnya kan cara instan gitu kan. Dia kurang diikut sertakan dalam pembelajaran itu. Kalau kita pertemuan kan secara langsung dia belajar mencari, menemukan kayak gitu kan. Kalau dia tugas di rumah itu paling ya instan tadi, dia carinya kalau nggak tahu cari di Google kan gitu zaman sekarang ini kan. Ya itulah solusinya. Kita sebagai guru ya sebaik mungkin kita mendukung anak itu lah. Bagaimana caranya ya. Kadang kalau di sekolah kami ini waktu ngumpul tugas itu kita bimbing juga anak itu misalnya. Jadi selain hanya mengumpulkan tugas harus menyempatkan waktu sedikit supaya anak tersebut memahami materi. Iya, memahami. Kita tanyakan tugasnya itu di mana kesulitannya. Sebaik mungkin kita membantu anak itu. Oke Bu, terima kasih Bu. Nama saya Ibu Marlina SPDSD dari SD YPCU Tamaraja, mengajar di kelas 6. Oke Bu, sebagai seorang guru, apa yang menjadi tantangan dalam pembelajaran jarak jauh saat ini? Kan dimana kita ketahui aktivitas sekolah tidak seperti biasanya. Tantangannya sulit untuk menyampaikan materi kepada anak, itu sulit rasanya tuh. Sementara kita kan mengajarkan pembelajaran secara luring. Kami cuma sekedar mengirimkan berupa latihan-latihan kepada anak mengerjakan atau menjawab soal di rumah. Mungkin saja mereka itu menjawab pertanyaan, ada yang melalui melihat HP. Tetapi setelah mereka menjawab pertanyaan, sudah dijawab semua pertanyaan itu, dikumpulkan tugasnya. Setelah dikumpulkan tugas, ternyata saya coba menanyakan kepada siswa-siswanya itu, pada banyak yang tidak nyambung. Kalau waktu saat dia menulis atau mengerjakan soal bisa semua menjawab pertanyaan, tetapi setelah ditanya mereka tidak mengerti apa itu yang dilakukannya. Dalam pembelajaran seperti ini, menurut Ibu, seberapa besar peran orang tua dalam mengajari anaknya di rumah? Peran orang tua nampaknya ada yang bisa mengajarkan anak, tetapi apalagi sudah kelas 6, sementara orang tuanya itu hanya tamatan SD, tamatan SMP, jadi mereka itu sulit untuk mengajarkan kepada anaknya. Apalagi materi matematika sulit sekali. Oh, berarti mungkin banyak orang tua yang cuman hanya bisa memantau anaknya saja, tapi tidak bisa untuk mengajari dalam secara materi. Iya, seperti itu. Seberapa efektif menurut Ibu pembelajaran pada saat ini? Aktif boleh dikatakan 60%. Boleh dikatakan 60%. Kita berusaha untuk mengajari bagaimana caranya, tetapi sesuai dengan keadaan sangat terbatas. Gitu. Kan dengan begini kan tadi sepertinya dari yang Ibu sampaikan, siswa itu kurang memahami materi yang pelajarannya. Jadi
Untuk mengatasi hal tersebut, apa sih cara yang Ibu lakukan supaya selain dapat mengerjakan tugas, mereka juga tetap mendapat ilmu? Apa sih yang Ibu lakukan sebagai solusinya? Solusinya ya kita harusnya berusaha untuk kalau masih ada diadakan tatap muka, kita berusaha untuk mengulangi yang tertinggal, materi-materi yang tertinggal atau hal-hal yang penting itu kita kasih tahu ke anak. Sebagai seorang guru dengan keterbatasan saat ini, bagaimana cara Ibu untuk memenuhi KD, indikator, serta tujuan pembelajaran yang harus dicapai dari setiap materi pembelajaran itu sendiri? Untuk memenuhinya, ya kita cuma dengan cara mengadakan latihan-latihan seperti itu saja yang bisa dilakukan. Terima kasih Bu. Ya, apa tantangan atau kesulitan yang dialami orang tua dalam pembelajaran daring saat ini? Yang pasti yang pertama untuk pembagian waktu suatu tantangan itu, karena kalau jarak jauh ini otomatis kan orang tua di rumah yang mendidik bahkan mengajari anaknya, yang biasanya di sekolah ya kan, orang tua yang pasti membagi waktunya bakalan kesulitan. Yang berikutnya, yang orang tua yang tidak bisa memakai Android, ada orang tua yang tidak bisa memakai Android, itu tantangan juga. Bagaimana pada pembelajaran daring saat ini, bagaimana kemajuan mengenai prestasi anak? Kalau kemajuan prestasi yang pasti menurun, itu pasti menurun karena tidak semua orang tua mampu mengajarkan ini ke materi dulu ya, ke materi untuk anak-anaknya ya. Iya, kalau yang namanya orang tua itu mempunyai pendidikan, yang orang tuanya tidak punya pendidikan, itu pasti pengaruh itu. Pasti prestasi anak akan menurun. Karena begitu, bagaimana solusi yang diberikan orang tua terhadap menurunnya prestasi anak? Ya, sebagian mungkin ada yang anaknya dibuatkan les gitu kan, supaya prestasi anaknya yang menurun itu tidak terlalu menurun, akan kembali lagi stabil. Jadi ya orang tua membuat cara ya mengeleskan anak. Oke. Sebagai orang tua, apa kesulitan yang dialami dalam pembelajaran online saat ini? Ya, kalau kesulitannya materi. Nah, kadang anak-anak itu yang dikasih tugas itu, ya kan harusnya gurunya menerangkan dulu di sekolah. Nah, jadi orang tua tinggal istilahnya melanjutkan. Ini asli sama sekali seperti orang tua menggantikan guru. Nah, kadang materinya kan hari sekarang ini tinggi. Nah, jadi kesulitan orang tua di situ. Mungkin ya ada juga orang tua yang bisa lah mengerti 1-2 pelajaran anaknya, tapi yang lainnya kan belum tentu sama. Nah, itu rata-rata biasanya yang saya dengar dari teman-teman saya kesulitan materinya. Tidak semua orang tua itu bisa mengerti, menjelaskan apa yang diberikan oleh gurunya, tugas tersebut. Bagaimana kemajuan prestasi anak pada saat pembelajaran online saat ini? Kalau dibilang kemajuan, sebenarnya tidak ada kemajuan. Orang tua sebenarnya yang capek berpikir. Kalau dibilang gimana lah ada kemajuannya, yang capek berpikir orang tua. Udah tuh anak tinggal istilahnya menyalin atau istilahnya tinggal mencontoh. Jadi orang itu pengertiannya akan pelajaran tersebut, materi tersebut kurang. Seberapa efektif menurut orang tua pembelajaran daring saat ini? Kalau menurut saya pribadi tidak efektif. Sebagai orang tua, apa solusi yang ibu berikan kepada anak ibu di pembelajaran daring saat ini untuk anak tersebut lebih mudah memahami pembelajarannya, mata pelajarannya? Apa tadi? Ya terpaksa saya sebagai orang tua ya harus menggali, ya kan, menggali lagi istilahnya ya harus memperluas wawasannya lah. Jadi sebenarnya
jatuhnya orang tua di sini yang sekolah. Jadi kita yang harus menambah wawasan kita, baru kita bisa menerangkan sama anak kita. Kalau guru kan tidak ada penjelasan, tidak ada istilahnya materi itu dipertajam, yang bagi mereka ya kasih tugas. Jadi sebenarnya jatuhnya orang tua di sini yang bekerja keras. Bagaimana kemajuan prestasi anak pada saat ini di pembelajaran daring ini, Pak? Apakah meningkat atau menurun? Kalau menurun, penyebabnya apa? Menurun. Penyebabnya itu alasannya paket gak ada katanya. Sinyalnya kurang jelas. Apa namanya kalau sinyal tuh? Gangguan. Iya, ada gangguan. Berarti pembelajaran secara daring ini sangat-sangat membutuhkan handphone, jaringan, serta kuota ya, Pak? Seberapa efektif pembelajaran daring saat ini, Pak? Buat aja lah 60. Untuk mengatasi kurangnya pemahaman anak, apa yang Bapak berikan solusi sebagai orang tua kepada anak Bapak? Maksudnya solusinya? Iya, kan anak-anak tuh terkadang sulit untuk memahami pembelajarannya. Iya. Sebagai orang tua, apa solusi yang Bapak berikan supaya anak dapat memahami pembelajarannya, Pak? Apa nama dibagi? Indah nggak tahu apa dia. Diajari deh kurang jelas juga kan. Jadi maksudnya kayak mana tuh contoh, tapi nggak nggak jadi. Gimana tuh Indah? Oh, jadi gurunya tidak mau memberikan les. Itu karena apa itu kan situasi kayak gini kan? Apakah gurunya membuat sistem belajar secara bertahap atau berkelompok gitu, Pak? Bertahap, cuma tiap hari dia ngirim tugas. Oh, dia berarti bertahap itu. Misalnya Senin, Selasa, Rabu kan, habis kumpul bertahap itu. Oh, iya. Nah, Mereka tetap masuk secara bergantian atau memang sama sekali nggak masuk, Pak? pertama memang sekali pernah nggak masuk, baru dia berkelompok kan. Oke. Perkenalkan, nama saya Eva Putri Anda, kelas 6 dari SD CU. Ya. Perkenalkan, nama saya Jerta Fani, kelas 6 dari SD CU. Gimana sih perasaan Manda menjalani belajar di rumah, nggak bisa datang ke sekolah? Nggak senang. Kenapa nggak senang? Karena nggak bisa dijelasin secara materi secara langsung. Karena ada yang Kalau Zahro, perasaannya belajar di rumah itu gimana? Nggak senang juga. Kenapa nggak senang? Jadi kalau di rumah itu siapa yang ngajarin? Ada yang Google. Oh, jadi kalau yang Google itu dapat jawaban tapi nggak ngerti mata pelajarannya ya. Kalau Jihan, kenapa Jihan nggak senang? Dimarahin mamanya di rumah? nengok Google itu kan nggak masuk ke otak. Oh, nggak ngerti sama pelajarannya ya. Pelajaran apa sih yang susah? Coba dari Jihan, pelajaran apa yang susah kalau ini? Kalau belajar di rumah? MTK sama SBDP. MTK kenapa susah? Kalau Zahro? SPDP, itu kenapa SPDP itu susah? Oh, jadi kalau ada tugas percobaan itu nggak bisa dicoba sendiri. Sementara kalau di sekolah kan ada gurunya yang nyoba gitu. Kalau ini si Manda, pertanyaannya apa yang ini kesulitan yang dialami sama pelajaran apa yang menurut Manda itu kalau belajar online itu susah dan Manda nggak ngerti? Penjas. Jadi kalau kan penjas tuh banyakan praktek ya kan. Jadi kalau tugas penjas di rumah ngapain aja? Cuma nyatat, kalau di sekolah kan sudah habis nyatat itu kan bisa dipraktek. Oh, jadi
selama belajar online itu tugas kalian banyak? Banyak. Jadi itu tugasnya dikumpul setiap hari atau tugasnya dikasih setiap hari tapi ngumpulnya 2 hari sekali atau 3 hari sekali, itu kayak mana? Tugasnya dikasih setiap hari, kumpulnya 2 minggu sekali. Oh, berarti Seminggu 2 kali. seminggu 2 kali. Tugasnya setiap hari, dikumpulnya 2 minggu, seminggu 2 kali. Perkenalkan, nama saya Ingrid Roti Panjaitan. Saya sekolah di SD YPCU. Duduk di bangku kelas 6. Perasaan saya dalam belajar online itu sangat sulit. Misalnya kalau MTK tidak tahu, disuruh buat jalan, saya tidak tahu karena tidak ada karena gurunya tidak memberi penjelasan. Pembelajaran TK disuruh membuat jalan, saya tidak tahu. Kalau belajar dari Google itu cuma dikasih jawaban aja. Perkenalkan, nama saya Lionel Messi Sianipar, kelas 6, sekolah di SD YPCU. Oke, Onel, apa perasaan Onel yang dalam menjalani belajar secara online? Senang karena bisa nengok Google. Apa yang menjadi kesulitan Onel dalam pembelajaran online? MTK Kenapa sulit? karena susah menghafal rumus. Oh, jadi Onel susah menghafal rumus dan tidak paham pembelajarannya. Ya. Perkenalkan, nama saya Aldo Francisco Panjaitan, kelas 6. Saya sekolah di SD YPCU. Gimana perasaan Aldo dalam pembelajaran online saat ini? Agak sulit, Panjaitan, Sulit kenapa? karena terlalu banyak tugas dan tidak dijelaskan oleh guru. Oh, apa yang menjadi kesulitan Aldo di pembelajaran online ini? MTK, MTK, kenapa MTK itu sulit? Kan Aldo bisa nengok Google. karena kalau nengok Google kurang jelas. Oh, jadi kalau nengok Google dapat jawaban tetapi kurang paham. Perasaan Christian belajar online saat ini? Seru, karena nengok Google. Bisa nengok Google. Oh, Alif gimana perasaannya? Senang gara bisa nengok Google. Kesulitan belajar apa yang dialami waktu pembelajaran online ini? SBDP sama penjas. Kenapa sulit, Lid? Kalau penjasnya, kalau ada latihannya kayak bahasa Inggris gitu. Apa nama latihannya tuh bahasa Inggris. Oh, kalau Christian? MTK karena banyaknya rumus. Jadi karena banyak rumus susah ya karena nggak dijelasin gurunya. Oke. Saya berharap semester depan semoga dapat pertemuan dengan guru agar baik lagi dan agar dapat menjadi Bersekolah kembali agar bisa dijelaskan. Masuk. Kalau Alif? bisa naik kelas dan selanjutnya bisa belajar lagi. Oke. Saya berharap semester depan saya bisa mendapatkan nilai yang bagus dan hasil yang memuaskan, dan semoga saya bisa lulus dengan nilai yang bagus. Ya. Saya berharap semester ini saya mendapat juara dan nilai yang bagus dan juga ke depan. Oke.